Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita kembali berjumpa di malam hari ini dalam renungan kita. Mari kita akan belajar firman Allah dari Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga pada ayat 23. Kita akan belajar di bawah satu topik, yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membahas dari judul ini, kita akan melihat di dalam pasal sebelumnya menceritakan bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf mendapat kasih yang lebih oleh ayah mereka Yakub, kemudian Yusuf pun mimpikan dengan mimpi yang aneh-aneh menurut saudara-saudaranya. Tapi menurut dia mendapat mimpi dari Tuhan. Dengan demikian, ia pun tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Akhirnya suatu kali Yusuf pun dijual kepada orang Ismail yang sedang berdagang ke Mesir. Ketika mereka telah menjual saudara mereka, mereka berbohong kepada ayah mereka dengan mencelupkan jubah kebesarannya Yusuf ke dalam darah hewan yang telah mereka potong dan menunjukkan itu kepada ayah mereka dengan mereka berkata, "Anakmu Yusuf diterkam oleh binatang buas dan inilah pakaiannya." Sehingga Yusuf pun bergabung berhari-hari dalam kehidupannya. Saudaraku dikasih Tuhan, setelah akhir dari peristiwa itu maka Yusuf pun dia dijual di Mesir kepada Potifar, juga adalah salah satu orang yang berpengaruh di kerajaan Mesir pada waktu itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah ia pun tinggal di rumah Potifar, maka ia bertumbuh sebagai seorang remaja yang cukup tampan. Dalam perjalanan hari ke hari, ia pun dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya. Dengan kepiawaiannya, dengan kesungguh-sungguhannya, ia dapat mengerjakan setiap pekerjaan itu dengan baik, rapi, dan sungguh-sungguh. Sehingga semua pekerjaan rumah dipercayakan kepada dia oleh tuannya. Bahkan pekerjaan di luar dari rumah pun dipercayakan, kecuali istrinya, karena memang istri Potifar tidak mungkin percayakan kepada Yusuf. Saudaraku, ketika kita melihat dari kepiawaian dan pertanggungjawaban Yusuf, sungguh dia adalah orang yang baik, melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan di rumah sendiri, di kisah sebelumnya dengan orang tuanya di Kanaan pun, dia melakukan hal yang baik, dia bekerja dengan baik, tetapi ia pun difitnah dan dijual. Nah, hampir sama kisah ini pun, ia difitnah oleh istrinya Potifar. Dia orang yang sudah melakukan pekerjaan rumah dengan baik, semua pekerjaan dapat membereskan dengan sebaik serapi mungkin. Saudara, ia difitnah dengan istri Potifar untuk mengajak berbuat dosa, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa rahasia di balik itu? Orang yang baik dia menghadapi masalah. Orang yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan, ia difitnah saudara, ia dicaci saudara, sampai bahkan ia dimasukkan ke penjara saudara. Bukankah hal-hal demikian orang-orang percaya pun masa kini telah dan sedang bahkan akan menghadapi hal-hal demikian? Orang-orang baik semakin ditindas, orang-orang baik semakin dicaci maki, orang-orang baik semakin diperalat dengan peraturan-peraturan tertentu dan dibungkamkan dalam ruang demokrasi atau ruang komunikasi dan pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal demikian banyak kita jumpai di dalam kehidupan bergereja, bahkan berbangsa dan negara. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam semua peristiwa itu kita belajar bahwa ada satu yang penting, Yusuf berada dalam penyertaan Tuhan. Dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 23, ada 4 ayat yang mengatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan.
yaitu di ayat 2, ayat 3, ayat 21 dan ayat 23. Dari 4 ayat ini mengatakan Yusuf disertai Tuhan, Yusuf disertai Tuhan, Yusuf disertai Tuhan, dan Yusuf disertai Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, inilah rahasia Allah di dalam Yusuf, yang mungkin Yusuf belum tahu banyak hal itu. Tetapi kalau kita melihat dari pasal 39 ayat 8 dan ayat 9, ketika Yusuf menanggalkan, ketika Yusuf melawan ajakan untuk berbuat dosa oleh istri Potifar, sangat-sangat jelas dan sangat-sangat luar biasa. Di ayat 8 Yusuf menjawab demikian, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Yusuf melakukan dosa adalah kejahatan terbesar di dalam hidupnya, dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, ini sikap yang sangat penting sekali oleh seorang Yusuf sebagai orang yang disertai Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang disertai Tuhan, dia harus punya poin penting di dalam hidupnya adalah dia takut berbuat dosa di hadapan Allah, karena itu adalah hal yang terjahat di dalam hidupnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan kisah kehidupan dalam orang Kristen, kita menghadapi persoalan dan tantangan, bahkan kita difitnah, bahkan kita di PHP dan segala macam. Apakah itu membuat kita akan meninggalkan Tuhan? Apakah dengan situasi demikian, apakah kita akan menyangkal iman? Tentu tidak. Karena satu yang pasti, dalam situasi itu, dalam penyertaan Allah, semua dalam genggaman Allah. Karena cara bekerja Allah di dalam orang percaya tidak seperti apa yang kita harapkan. Karena Allah bekerja mungkin dengan satu istilah 1001 cara. Jadi kita tidak bisa menilai dengan kacamata kita terhadap cara pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah melalui renungan firman Tuhan ini kita juga melihat dalam situasi pandemi COVID-19 dengan pekerjaan dan kehidupan yang semuanya jadi kacau, tapi kita percaya bahwa Allah tetap menyertai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang hidup, maka kita punya sikap bahwa kita tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Itulah menjadi komitmen di dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam situasi-situasi penting sekalipun. Shalom firman Tuhan, sampai di sini Tuhan memberkati kita sekalian.